When night is falling, when fear is calming, still you're calling me. Yeah, when faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Whoa, and there's no stopping what you have started until it is complete. And my mind says I'm not good enough. God, you're enough for me. Hey, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Hey, your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In my soul. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. Come on, oh, come on. I feel it breaking out like an echo. Hey, your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out, breaking out. Hey, come on. Your love is holding on and it won't let go. It won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In my soul. What's up Starji? Balik lagi nih di Starji News bersama gua Albert. Nah, yuk langsung aja kita simak informasi pertama. Informasi yang pertama, Starji Night Prayer diadakan setiap hari Kamis jam 8.30 malam. Untuk kalian yang tertarik untuk berdoa bersama-sama, bisa langsung DM aja ya ke Instagram starji.zion. Informasi yang kedua, Morning Prayer diadakan setiap hari Sabtu jam 5.30 pagi. Bagi kalian yang ingin berdoa juga bersama-sama di hari Sabtu pagi, yuk sama-sama kita langsung DM Instagram @starji.zion. Untuk informasi yang terakhir, kita mau sama-sama menabur benih mujizat kita. Kita siapkan hati kita dan juga kalian bisa langsung scan aja barcode yang ada di layar kalian ya. Yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa memberikan benih mujizat kami Tuhan. Kiranya benih mujizat ini Tuhan
menjadi yang terbaik di matamu ya Bapa. Engkau juga berikan hati yang terbaik untuk kami Tuhan di saat memberikan benih ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, untuk informasi hari ini atau Star Genius hari ini sampai segini aja. Yuk sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk beribadah dan juga terima setiap firman Tuhan. Bye-bye. Soldiers, balik lagi di ibadah online Starji. Let's praise and worship Him. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Thank you Lord. Benar Tuhan, kasih setiamu gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau akan selalu ada di sisi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas hari yang indah ini Tuhan. Kami akan memuji Tuhan, menyembah namamu Tuhan lebih lagi Bapa. Kami bukan siapa-siapa Tuhan. Without you Lord, we are nothing. We need you Lord more and more. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Yes Lord, Kau Allah yang setia. Kaulah harapanku. Let's sing. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh yeah, ku bersyukur padamu Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh hebat Tuhan, Engkau sungguh ajaib Tuhan. Oh, let's worship His name, let's worship His name, oh God, oh God. Oh, let's worship His name. More and more and more, let's thank Him for what He has done. Oh Lord, let's worship Him, Lord. We're nothing without You, Lord. We're nothing without You. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Savior, Lord, thank you, Lord. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning sky. All the heaven shouts your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name.
Let's sing this song from the start. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name. How wonderful, how wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. Oh Lord, let's worship His name, 'cause He's our Savior, He's our Savior. Oh, Jesus, mighty name, Lord God Almighty, beautiful Savior, beautiful Savior, and more. Let's speak in tongues. Ora la baschiara da mo. Ora la baschiara da say. More and more, build your spirit, build your spirit. Oh, schiara da mo. Ora la baschiara da say. More and more, more and more. We are hungry for you, Lord. We need you, Lord Jesus. More and more, 'cause you are our beautiful Savior, Lord. You are our beautiful Savior, Lord. Oh, let's sing. I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. I'll sing, and I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. One more time, and I will sing
I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every. One more time, how wonderful, how wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus, your name, name above every name, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for being our beautiful Savior, Tuhan. Thank you for your pengorbananmu, Tuhan. Thank you for your sacrifice, Tuhan, on the cross, Tuhan. Tuhan, ajar kami lebih lagi, Tuhan, untuk menjadi seperti-Mu, Tuhan. Untuk merubah, Tuhan, kebiasaan lama kami itu menjadi kebiasaan yang baru, Tuhan. Tuhan, sementara kami mau mendengarkan firman, kami berkati Tuhan, lidah bibir pembicara yang akan menyampaikan pesan firman-Mu, Tuhan. Kau jamah, Tuhan, semuanya yang sudah Kau kehendaki, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau juga berkati hati kami, Tuhan, dapat menerima, Tuhan. Walaupun secara online, Tuhan, tapi kami enggak terdistract, Tuhan, oleh apapun juga, Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang jamah, Tuhan. Aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Bapa. Hanya dalam nama-Mu aku berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Halo Starji, Shalom, apa kabar semua? Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat Kak Novi hari ini bisa berbagi, bisa sharing firman di ibadah Starji. Walaupun kita kembali online, but Kak Novi berharap lewat pelajaran atau lewat perenungan firman Tuhan kali ini akan memberkati kita semua dan membangun kita semua. Amin. Yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa sama-sama ya. Bapa di surga, kami ucap syukur buat hari yang begitu luar biasa dan saat ini kami siap untuk belajar firman. Engkau berikan kami hikmat, Engkau berbicara ya Tuhan. Engkau berbicara buat diri hamba-Mu dan aku percaya firman yang sama Kau akan sampaikan bagi setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke. Sharing firman Tuhan hari ini, Kak Novi kasih judul Black Dog versus White Dog. Ceritanya gini, Kak Novi sangat diberkati dengan sebuah kisah yang diceritakan oleh salah seorang guru English Cafe-nya Kak Novi. Dan dalam ceritanya itu, dia menceritakan satu kisah yang sering sekali diceritakan oleh seorang penginjil besar, yaitu Pastor Billy Graham. Nah, dalam ceritanya itu begini. Ada seorang nelayan Eskimo, dia punya 2 ekor anjing. Seekor anjing hitam dan seekor anjing putih. Nah, setiap akhir pekan si nelayan Eskimo ini akan membawa kedua anjing itu untuk bertarung ya, dan dia membuat suatu taruhan dengan orang-orang yang di sekitarnya yang ikut menyaksikan pertarungan itu ya di sebuah kota, dan mereka buat pertarungan itu. Nah, di setiap dia memasang taruhan, si nelayan ini selalu menang. Dan kalau misalnya dia buat taruhan buat yang hitam yang menang. Kalau dia buat taruhan yang putih,
anjing putih yang menang. Nah, di situ mengundang banyak pertanyaan dari orang-orang yang ikut ambil taruhan dan bertanya sama si nelayan ini. Kenapa kok kamu bisa hebat sekali ya, secara beruntun kamu bisa memenangkan atau bisa menebak dengan baik atau bertaruh tahu yang mana anjing yang akan menang. Nah, di situ buat orang-orang penasaran ya dengan kehebatan si nelayan ini. Dan si nelayan ini jawab dengan mudah, teman-teman. Dia jawabnya gini, "Oh, mudah saja. Saya akan tahu yang mana yang menang kalau satu anjing itu yang saya kasih makan pada minggu itu, yang banyak saya kasih makan itu akan menang." Jadinya dia bilang gitu. Dia bilang kalau yang kelaparan dia pasti akan kalah. Jadi yang saya beri makan selalu menang karena lebih kuat, katanya. Dan di situ orang-orang iyalah, karena dia yang punya 2 anjing itu, dia mau menentukan yang mana yang menang, mana yang kalah, itu tergantung si nelayan itu. Nah, di situ dari cerita itu ya, Kak Novi dapat satu perenungan seperti ini, dan Roh Kudus gambarkan bahwa sama seperti kehidupan kita ya. Anjing hitam itu digambarkan sebagai kehidupan atau manusia daging kita dan keinginan-keinginannya. Dan anjing putih itu digambarkan seperti manusia roh kita. Nah, ada kalimat yang terakhir tadi dia katakan, yang saya beri makan selalu menang karena lebih kuat. Jadi waktu Kak Novi renungkan, yang mana ya yang saya sering kasih makan? Manusia roh saya atau manusia daging saya dan segala keinginannya yang saya sering kasih makan di hari-hari ini? Lebih banyak saya kasih makan manusia roh saya dengan firman Tuhan atau manusia daging saya dan keinginannya dengan sosial media saya? Sosial media nggak salah ya, kadang juga kita bisa belajar dari sosial media, belajar firman, karena banyak juga anak-anak Tuhan yang berbicara tentang Tuhan. Tapi ada hal-hal yang lebih membuat kita fokus ke hal yang lain yang kita tidak lihat pada sisi yang bagaimana kita membangun atau yang kita kasih makan tuh manusianya yang mana ini gitu ya. Mungkin kita sibuk dengan Instagram kita, TikTok kita, mungkin kita juga lebih banyak nonton Netflix ya, drakor, karena suka sekali drakor, dan artis K-pop. Kalau artis K-pop ya paling beberapa. Atau mungkin Kak Novi sekarang ini lagi banyak memikirkan tentang ketakutan Kak Novi atau kekhawatiran karena dibilang Omikron itu lebih cepat nih penyebarannya dan segala macam. Itu yang Kak Novi alami ya, dan itu yang membuat Kak Novi merenungkan. Dan baiknya Tuhan itu, Roh Kudus tuh membawa Kak Novi, menuntun Kak Novi untuk merenungkan lebih dalam lagi dan membedah hatinya Kak Novi lebih lagi. Dan saya berharap, Kak Novi berharap kita akan mengalami transformasi dan victory juga ya dari firman Tuhan ini. Nah, yang mana yang kita kasih makan? Manusia roh kita atau manusia daging dengan segala keinginannya? Nah, ini yang harus kita waspadai sama-sama. Ini yang harus kita jadi aware atau sadar. Nah, makanan itu penting ya bagi setiap makhluk hidup. Semua makhluk hidup itu butuh makan ya, baik itu binatang, tumbuhan, semua manusia itu butuh makan. Termasuk juga manusia roh kita. Kalau manusia roh kita kasih makan, maka dia akan sehat. Kalau dia sehat, dia akan kuat, ya kan? Jadi poin yang pertama ini, sadari ya bahwa makanan untuk manusia roh kita penting. Sama-sama yuk kita katakan penting. Ya, jadi kalau kita mau manusia roh kita ini kuat, kita akan sadari bahwa oh iya ya, manusia roh saya, tubuh rohani saya butuh makanan gitu ya. Jadi apa sih makanan rohani, makanan buat manusia roh kita? Di dalam Matius 4 ayat yang keempat, yuk kita buka sama-sama Alkitab kita, Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sekali lagi ya,
manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanan bagi manusia roh kita adalah firman Tuhan. Nah, sekarang tergantung nih kita mau manusia kita yang mana yang menang? Kita mau anjing yang hitam atau anjing putih kita yang menang? Anjing hitam tadi digambarkan dengan keinginan manusia daging dan keinginan dosa-dosa kita ya. Atau anjing putih, manusia roh kita. Nah, kalau buat saya memilih untuk memberi makan manusia roh saya. Ya, karena manusia kehidupan dengan dosa kita itu tidak bisa membawa kita menjadi hubungan yang lebih baik dengan Allah. Justru kita perlu bertobat dari keinginan-keinginan daging kita. Kita harus bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging kita. Jadi bagaimana kita bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging kita? Ya jangan dikasih makan, jangan di-entertain gitu ya. Jadi yang penting kita harus sadari bahwa yang butuh makanan, kita tahu di dalam situasi seperti ini kita butuh makanan rohani ya, dan makanan rohani itu apa? Firman Tuhan ya. Nah, makanan rohani ini waktu kita makan firman Tuhan, waktu kita makan itu akan menjadi iman buat setiap kita. Bukan hanya manusia roh kita yang kuat, iman kita pun kuat ya. Nah, terkadang karena kita sadari tanpa kita sadari kita mengabaikan kekuatan atau mengabaikan manusia roh kita. Kita mengabaikan sesuatu yang penting untuk manusia roh kita, ya, yaitu firman Tuhan. Jadi waktu ada masalah atau ada tekanan di sekitar kita, kita mudah goyah, kita mudah takut, kita mudah terintimidasi, ya. Dan bahkan banyak anak muda saat ini ya menggunakan drugs atau seks bebas karena mereka mau diterima gitu ya. Atau bahkan ada yang ekstrim banget itu waktu mereka punya keinginan untuk bunuh diri. Mereka ngerasa aku udah nggak bisa, aku udah nggak sanggup seperti ini ya. Nah, di situ kita lihat bahwa memberi makan pada manusia roh kita akan membuat iman kita juga menjadi kuat. Contoh dalam Alkitab, kita buka sama-sama dalam 1 Samuel 17 ayat 45 dan 49. Dari hal ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Daud. Ya, siapa yang nggak kenal Daud? Kalian pasti sudah banyak mendengar cerita Daud, apalagi cerita yang tentang ini. Cerita di mana Daud mengalahkan Goliat. Ya, di 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 49 berkata demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Bahkan namanya nggak disebutin ya, itu Goliat ya, nggak mau disebutkan namanya. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Dan kita tahu akhir kisahnya, Daud sempat memenggal kepala si Goliat, dan kemenangan menjadi bagiannya Daud dan seluruh pasukan Israel. Ya kan, hebat banget kisahnya ini. Nah, kita lihat dari cerita ini, kenapa Daud bisa begitu teguh dan percaya bahwa Tuhan
bersamanya dan dia tahu bahwa dia akan bisa mengalahkan Goliat. Kalau dalam cerita sebelumnya, dia bahkan memberikan dirinya kepada Saul dan bilang, aku aja yang akan berperang lawan satu nih, one on one sama si Goliat. Dan Saul bilang, lah kamu ini masih anak kecil, mana mungkin. Terus dia bilang gini, kalau Tuhan bersama dengan aku, kenapa tidak? Ya kan, singa beruang aja aku lawan dan mereka kalah, apalagi orang yang tak bersunat itu ya, si orang Filistin itu, dia bilang begitu. Apalagi dia sudah mencemooh Allah yang hidup ya. Dan di situ dikatakan bahwa waktu Daud tahu bahwa dia berperang bersama dengan siapa, dan Allah yang memberikan dia kemenangan. Ya, dan dia punya iman yang kuat karena dia punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dia punya perenungan firman yang sungguh sangat dalam. Dan kita akan lihat nanti di bagian-bagian selanjutnya. Daud bisa berdiri dengan tegak. Daud bisa mengalami kemenangan. Daud bisa mengalami mengenal siapa Tuhannya karena dia punya hubungan. Ya, dia sadari bahwa dia butuh Tuhan. Manusia rohnya dia itu yang membawa dia untuk menjadi kuat, untuk menjadi orang yang tough, untuk menjadi orang yang bisa mengalahkan apapun, bahkan sekelas Goliat. Ya, nah di sini dia percaya bahwa si Daud ini punya rasa percaya sama Tuhan karena dia punya perenungan firman. Nah, hal yang kedua, yang pertama tadi kita sadari bahwa makanan untuk manusia roh kita itu penting, dan yang kedua, kalau kita tahu itu penting, ayo makan gitu ya. Kalau kita tahu bahwa itu penting buat kita, kita perlu makan. Coba sama-sama katakan makan. Ya, kita perlu makan teman-teman. Jadi kita kalau akan terus merasa kelaparan kalau kita nggak berdiri, kita nggak ambil makanan, kita nggak taruh dalam mulut kita nggak kunyah, kita nggak telan, ya kita tetap masih merasa kelaparan. Nah, kalau kita ambil action, take one step, step ahead gitu ya, maksudnya mulai langkah, kita akan ambil makanan itu dan kita rasakan dan nikmati. Ya, mulai kita kunyah, mulai kita digest, mulai kita nikmati makanan itu. Nah, tadi yang Kanovi katakan bahwa Daud itu bisa begitu kuat karena perenungan dia akan firman Tuhan. Dia katakan dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Yuk kita buka sama-sama. Mazmur 1 ayat 1-3 berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, Daud merenungkan firman, artinya dia makan firman Tuhan siang dan malam. Seperti sapi ya, sapi itu kalau misal dibilang meditate itu dibilang kayak sapi makan rumput, terus dia kunyah, dia telan, terus nggak lama kemudian dia keluarkan lagi, dan dia makan lagi sampai halus, dan dia baru telan lagi. Ya, nah sama. Seperti tubuh rohani kita pun, kita butuh makanan. Kalau tubuh jasmani kita 3 kali sehari, makan pagi, sarapan, lunch, makan siang, makan malam. Kadang kita suka skip ya, kadang brunch gitu ya, oke lah 2 kali sehari. Itu minimal katanya. Nah, sama halnya dengan tubuh rohani kita pun butuh. Tubuh rohani kita itu butuh makan, jadi perlu perenungan siang dan malam. Jadi kita harus makan. Kita juga nggak bisa terus minum susu, ya kan? Minum susu itu hanya buat baby. Kenapa? Karena baby itu cuma waktu dari lahir sampai beberapa bulan, sampai 6 bulan. Kenapa harus eksklusif susu? Karena digest systemnya tuh belum besar. Belum bisa untuk makanan-makanan yang keras. Jadi dia harus bertahap, ya. Dan kita nggak mau terus-terusan jadi baby, ya kan? Sudah besar masih kasih susu, masih pakai dot, bayangkan.
ya kan? Kita nggak akan mau seperti itu, tapi kita mau jadi bertumbuh. Coba kalian bayangkan, udah rambut kayak Kanovi ini udah mulai putih rambutnya, ya kan? Walaupun udah mulai putih rambutnya, tapi tetap masih muda. Jadi bayangkan Kanovi yang seperti ini udah punya anak, tapi makanannya lebih keras makanannya Dev daripada makanan Kanovi. Kanovi cuma minum susu pakai dot lagi. Aduh, lucu banget ya. Gak mungkin Kanovi akan menikah dengan Kayuda kalau Kanovi masih seperti itu, ya nggak sih? Ya, jadi kalau kalian juga butuh mau punya pasangan hidup, ya harus dewasa, ya kan? Ya dewasa dengan apa? Bertumbuh, teman-teman. Kita butuh bertumbuh, ya. Nah, orang yang dewasa, jadi dari step by step akan makan makanan keras, ya. Jadi kita pun harus makan. Jadi kalau kita nggak makan, pasti kita akan kelaparan. Kalau kita kelaparan, kita akan mati, ya. Jangan sampai manusia roh kita ini mati, teman-teman. Ya, apalagi kalau kita maksudnya tunggu ada sekarang tuh lagi heboh atau lagi viral gitu ya, belum disuruh ayang katanya gitu ya, belum disuruh sama kekasihnya. Wow, kalau disuruh kekasihnya baru makan. Nah, kekasihmu Yesus Kristus udah ngajakin, ayo makan, ya kan? Makan, nikmati bersama dengan dia. Amin. Jadi kita perlu sekali makan, take action, ambil makanan itu, makan. Ambil apa yang disediakan, makanan keras yang disediakan, makan. Walaupun kita kayak nggak suka sama sayur, nggak suka sama daging, makan. Nggak suka sama buah, makan, karena itu bergizi, ya kan? Buat tubuh kita. Sama dengan manusia roh kita. Kita nggak bisa milih-milih makan. Apa yang firman Tuhan, yang Tuhan sediakan lewat firman Tuhan, ya lewat Alkitab. Mungkin kita saat ini kita nggak ngerti apa artinya, tapi makan saja, digest, ya kita makan, kita cerna, ya. Satu kali Tuhan akan membukakan dan Roh Kudus akan membukakan lebih lagi tentang firman Tuhan itu, ya. Dan bagaimana nih cara kita mendigest firman Tuhan, bagaimana manusia roh kita mendigest atau kita membangun manusia roh kita dalam perenungan firman. Yang pertama, kan kasih tips-tipsnya ya, buat jurnal pribadi. Kalian mulai tuliskan gitu ya, dalam jurnal pribadi kalian apa yang menjadi ayat firman Tuhan itu. Nggak perlu banyak-banyak, kalau mungkin cuma bisa satu, ya tulis. Terus dari itu kalian observe, apa ya yang aku butuhkan dalam hari itu, dan aplikasinya bagaimana, dan apa yang menjadi terobosanmu, apa yang menjadi kerinduanmu, kamu katakan lewat doamu, ya. Jadi buat jurnal pribadi, atau juga kalian bisa ikut Bible Plans, ya. Dari smartphone kita kan sudah banyak ya, ada aplikasi-aplikasi yang Bible Plan yang kita bisa baca sama-sama, atau kalian juga punya perenungan pribadi lewat Bible Plan itu juga. It doesn't matter, maksudnya boleh aja gitu. Dan lebih baik kalau kita bisa lakukannya sama-sama dengan teman-teman kita se-home atau dengan keluarga kita, ya. Ikut dari situ kalian akan lihat banyak perenungan-perenungan dari penulis-penulis, dan kita juga punya sesuatu yang bisa menambah pengetahuan kita. Nah, kalau ada sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang kalian nggak mengerti, tanyakan sama kakak-kakak rohani kalian. Nggak usah sungkan menanyakan tentang firman Tuhan sama kakak-kakak rohani kalian, sama kakak-kakak mentor kalian. Nah, di situ itu akan menimbulkan bonding kalian dengan kakak-kakak mentor kalian, ya. Jadi itu juga waktu kita bicara tentang Tuhan, kita bicara tentang firman Tuhan, itu Tuhan dipermuliakan. Pasti ada satu ikatan yang lebih kuat lagi, ya. Dan biasakan menghafal satu ayat hafalan, bisa setiap hari kalau mau, atau setiap minggu, ya. Kalian bisa hafalkan itu. Kanovi kok kayak erokit sih harus ngafalin ayat hafalan, ada super ayatnya, ya. Dari anak-anak yang sudah kalian biasakan, dari anak-anak sampai ke dewasa, jangan cuma satu firman, mungkin bisa 2 atau 3, dan itu yang akan kalian renungkan, dan kalian akan ingat waktu kalian menghadapi masalah, kalian tahu jalan keluarnya. Ya, firman Tuhan katakan ini yang aku harus buat, gitu ya. Dan yang keempat, yang terakhir, tips yang keempat, bangun persekutuan yang kuat dalam home kalian. Ya lewat itu, lewat sharing kalian, bercerita tentang apa yang kalian rasakan, apa yang belajar untuk terbuka, teman-teman. Karena orang-orang yang ada di home kalian adalah orang-orang yang
dipercaya, kalian juga bisa memberikan kepercayaan kalian sama mereka. Dan Kak Novi percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah Tuhan tempatkan. Ada kakak-kakak rohani yang bisa membimbing kalian lebih lagi. Jangan pernah malu kalau kalian merasa ada kelemahan-kelemahan yang butuh dukungan dari teman-teman kalian. Mulai ceritakan, ya, mulai bangun dengan mereka dan ajak mereka untuk bisa bangun diri bersama-sama. Jadi sebagai penutup nih dari khotbah sharing firman Tuhan Kak Novi hari ini, ada 2 poin tadi, ya. Anjing mana yang kita mau kasih makan, hitam dan putih atau putih kah? Kalau kalian memilih untuk memberi makan anjing putih atau manusia rohmu, sadari bahwa manusia rohmu butuh makanan. Makanannya adalah firman Tuhan. Dan bagaimana caranya? Next step, makan, ya. Kekasihmu sudah ajak makan, ya. Kesayanganmu sudah ajak makan. Yuk kita makan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kita percaya apapun yang hari-hari ini kamu hadapi, itu pasti ada jalan keluar. Karena Tuhan tidak pernah gagal dengan firman-Nya. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur buat setiap firman-Mu. Hamba-Mu selesai, anak-Mu selesai ya Bapa untuk memberikan firman Tuhan ini. Dan aku percaya Tuhan mengerjakan yang lebih lagi dalam hati mereka. Roh Kudus yang memberikan penerangan, Roh Kudus yang memberikan pencerahan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan, dan Engkau sendiri ya Yesus yang memberikan pertumbuhan dalam setiap firman dan setiap roh mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. God bless you all. Happy week.